Lanjut ya. Jadi apa itu transfusi? Transfusi adalah pemindahan darah dari donor ke resipien. Nah, jadi harus melalui suatu prosedur ketat, prosedur baku, dan harus dilakukan dengan benar supaya menekan resiko yang terjadi. Apa itu? Yaitu resiko reaksi transfusi. Jadi sebenar kata Kesia, jadi sebelum transfusi harus dilakukan pemeriksaan golongan darah ABO. Caranya bagaimana? Dengan pemeriksaan cross match antara darah donor dan resipien. Oke. Cross match ini pertama kali ditemukan oleh Hepburn pada tahun 1967. Oke, ya. Lanjut. Cross match sendiri ada cross match mayor dan minor. Nah, kalau mayor, kata kuncinya adalah serum pasien. Kenapa? Karena serum pasien ini yang akan menerima darah donor, dan di serum pasien ini banyak terdapat antibodi. Jadi, cross match mayor adalah serum pasien dengan sel darah merah donor. SDM ini sel darah merah ya. Kemudian minor sebaliknya, plasma dari donor direaksikan dengan sel darah merah pasien. Nah, kenapa harus dilakukan cross match ini? Jadi untuk mengetahui kecocokan golongan darah ABO antara donor dan penderita. Kalau misalnya tidak dilakukan cross match, terus terjadi ketidakcocokan golongan darah ABO, apa yang akan terjadi? Bisa berisiko sampai kematian. Apalagi kalau penolakannya bersifat akut, reaksi transfusi hemolitik akut. Kalau tidak segera ditolong, bisa menyebabkan si pasien kehilangan nyawa. Nah, tujuan yang kedua adalah mendeteksi adanya antibodi di dalam serum pasien yang bisa bereaksi dengan antigen pada sel darah merah donor. Ya, khawatirnya ketika sel darah merah donor itu masuk ke tubuh pasien, ada antibodi yang menyerang sel darah merah donor. Kalau ada, maka akan terjadi reaksi hemolisis. Kemudian, dan yang ketiga adalah plasma. Untuk mengetahui apakah plasma donornya, ini untuk yang reaksi silang minor ya. Untuk plasma donornya itu bereaksi dengan sel darah merah pasien. Jadi bila ada ketika diperiksa plasma donor ternyata bereaksi dengan sel darah merah pasien. Artinya apa berarti? Kalau di plasma donor bereaksi dengan sel darah merah pasien. Berarti kalau plasma si donor ini masuk ke tubuh pasien sedangkan ada reaksi antara plasma donor dan sel darah merah pasien, maka antibodi yang di dalam plasma donor akan menyerang sel darah merah pasien. Akhirnya akan terjadi hemolitik ya, reaksi hemolitik. Yang tadi kan yang ada antibodinya di plasma. Bagaimana kalau hanya eritrositnya saja yang diberikan kepada pasien? Kalau transfusi itu ada yang whole blood. Kalau whole blood itu berarti plasma sama sel darahnya. Ada juga yang pemberiannya hanya sel darah saja. Ada packed red cell, sel darah merah saja. Ada yang trombosit saja. Antibodi itu ada di plasma. Kalau diberikan packed red cell hanya eritrositnya saja masih boleh diberikan bila sangat dibutuhkan oleh pasien. Karena harapannya berarti kalau hanya sel darah merahnya saja berarti tidak ada antibodi, maka harapannya tidak akan terjadi lisis. Oke, lanjut ya. Nah, prinsipnya harus dilakukan dengan cara yang cukup sensitif. Jadi benar-benar akurat hasilnya. Kemudian harus dapat mendeteksi semua jenis antibodi. Semua jenis antibodi yang memiliki arti klinis. Jadi yang penting itu melihat antibodi golongan darah ABO dan resus. Itu yang harus cocok.
dan harus dilakukan media yang berbeda dan suhu yang berbeda. Karena jenis antibodinya beda. Yang satunya jenis antibody cold, yaitu IgM, yang satunya jenis antibody warm atau IgG. Oke. Oleh karena itu, cross-match dilakukan pada 3 fase pada medium dan suhu yang berbeda. Nih, fase 1, yaitu pada suhu kamar dalam medium salin. Suhu kamar yaitu 20-25 derajat dalam medium salin. Oke. Kemudian, jika negatif di fase 1 dilanjutkan ke fase 2. Fase 2 perlu inkubasi pada suhu 37 derajat. Caranya bagaimana? Dengan diletakkan di water bath. Nah, di fase inkubasi ini tujuannya adalah mendeteksi antibody warm antibody atau antibody incomplete atau IgG. Nah, pertanyaan saya, kenapa IgG ini disebut antibody incomplete? Jadi IgG ini karena dia berlengan 2, maka disebut imunoglobulin incomplete. Karena kalau lengannya 2, maka dia tidak bisa lengkap membentuk aglutinasi. Jadi harus ada bantuan lainnya lagi. Di sini di fase 2 ini pada suhu hangat untuk mendeteksi IgG antibody warm antibody atau antibody incomplete. Sedangkan pada fase 1, pada suhu kamar, itu untuk mendeteksi cold antibody atau antibody complete IgM. Jadi di fase 1 dia tujuannya untuk mendeteksi IgM, di fase 2 untuk mendeteksi IgG. Di fase 2 ini waktu yang diperlukan sekitar 1/4 sampai 1 jam. Tapi kalau inkubasinya pada medium bovin albumin, maka cukup 15 menit, lebih cepat. Bovin albumin ini bovin sapi ya, dari jenis sapi. Jadi memakai serum, memakai larutan yang berisi albumin dari sapi bovin ini. Nah, kemudian bila fase 2 negatif, maka dilanjutkan ke fase 3. Ke fase 3 adalah fase antiglobulin dengan memakai reagen anti-human globulin atau AHG. Anti-human globulin adalah antibodi terhadap imunoglobulin manusia. Ya. Jadi anti imunoglobulin pada manusia. Pada tahap 3 ini apa yang dilakukan? Di fase 2 tadi, saya balik dulu. Di fase 2 tadi kan ada yang diinkubasi ya. Harapannya ada IgG yang terdeteksi. Kalau ada IgG di sini, maka akan berikatan dengan antigen yang ada dalam permukaan eritrosit. Nah, ini di fase 2, kalau ada IgG, maka IgG akan berikatan dengan antigen pada eritrosit. Nah, di fase 3 ini, sel-sel tadi yang sudah diinkubasi di fase 2, dicuci, kemudian direaksikan dengan serum AHG, serum anti-human globulin. Nah, kenapa dicuci? Jadi, harapannya imunoglobulin IgG yang tidak menempel pada eritrosit akan terbuang. Ya, di fase 2 tadi kan untuk mendeteksi IgG yang ada. Kalau ada IgG, maka akan menempel di permukaan eritrosit. Bisa jadi tidak semua IgG itu menempel pada permukaan eritrosit, maka tujuannya adalah dicuci. Jadi hanya diambil eritrosit yang sudah ditempeli dengan IgG, kemudian direaksikan dengan AHG. Reaksi ini disebut Teskum indirect.